Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan belajar mengenai perjalanan panjang memahami doa. Seorang mahasiswa yang baru belajar ilmu fisika akan mengatakan bahwa ia tahu fisika. Sebaliknya, seorang pemenang hadiah Nobel dalam ilmu fisika yang mengetahui betul apa itu fisika malah akan menjawab bahwa ada banyak misteri fisika yang belum diketahuinya. Rasul Paulus tentunya mengetahui apa itu doa. Tetapi inilah yang dikatakannya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Aneh juga, Rasul Paulus yang mengetahui tentang doa ternyata justru berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Dengan itu, ia memperlihatkan hakikat yang paling dalam tentang doa. Doa adalah misteri. Sebuah misteri tidak pernah dapat kita pahami seluruhnya. Coba kita pikir. Dalam doa manusia bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi bagaimana mungkin Allah yang selalu adalah subjek dijadikan objek lalu diajak bercakap-cakap? Lagi pula bagaimana mungkin manusia dapat menjempati jarak memisahkan manusia dari Allah? Perlu diingat bahwa ini bukanlah jarak kuantitatif yang menyangkut sekian ratus ribu kilometer, melainkan terutama jarak kualitatif yang menyangkut perbedaan antara pencipta dan makhluknya. Namun, kenyataan Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa. Itulah paradoks doa. Manusia sebenarnya tidak mungkin berdoa, tetapi Allah telah memungkinkannya. Dengan kata lain, sebenarnya doa adalah kemungkinan yang tidak mungkin. Namun di lain pihak, doa adalah ketidakmungkinan yang telah dimungkinkan. Mengapa ketidakmungkinan itu telah menjadi mungkin? Menurut pendapat Rasul Paulus yang kita kutip tadi, hal itu disebabkan karena Allah membantu manusia berdoa. Bahkan menurut Paulus, bukan manusia, melainkan Allah sendirilah yang sebenarnya berdoa. Paulus berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia selalu dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Keterangan Rasul Paulus tidak membuka tabir misteri, tetapi dengan pernyataan itu menjadi semakin terang
siapa sebenarnya Allah yang kepadanya kita berdoa? Ia adalah Allah yang mencari manusia. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya doa bukanlah usaha manusia mencari Allah, melainkan usaha Allah mencari manusia. Bukankah pernyataan tersebut merupakan suatu tambahan paradoks yang lain lagi? Memang demikian. Semakin kita mencoba mengerti doa, semakin kita tidak mengerti tentang doa. Sebab semakin banyak paradoks yang kita jumpai. Tetapi semakin banyak paradoks yang kita jumpai, semakin tampak bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang rahmatnya sungguh-sungguh luar biasa. Itulah indahnya perjalanan yang kita tempuh dalam mencari pemahaman tentang doa. Pada satu pihak, semakin jauh kita berjalan, semakin termangu kita melihat banyaknya misteri dan paradoks tentang doa yang tidak dapat kita mengerti. Namun, pada pihak lain, semakin jauh kita berjalan, semakin takjub kita melihat keajaiban kasih Allah. Karena itu, kita meneruskan perjalanan ini sambil tetap memohon, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada saat ini kami berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan supaya kami bisa berdoa dengan benar. Kami yakin percaya jika tidak ada dorongan kuasa Roh Kudus di dalam hati kami, mungkin kami malas untuk berdoa. Biarlah kami terus menyala-nyala untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga hidup kami terlindungi, terberkati oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.